미선아, 네가 왜 여기 있어? 그럼 나랑 사귀자. 야! 나 지금 고백한 거다. 미안하다. 네 엄마를 사랑한다. 뭐? Film pun dibuka memperkenalkan tokoh utama bernama Pan-soo yang dulunya seorang gangster. Namun, ia menjadi konglomerat setelah menikahi putri dari bosnya. Pan-soo berhasil menduduki posisi bergengsi di perusahaan. Tapi ia masih suka menyelesaikan apapun dengan kekerasan. Termasuk dalam membereskan satu tukang kayu yang tidak mau menyerahkan kiosnya. Sementara itu, ada sesama gangster bernama Yang merasa iri dengan keberuntungan nasib Pan-soo. Besok harinya, Pan-soo memandangi gedung mewah yang akhirnya ia miliki setelah 18 tahun lamanya. Di sampingnya ada Mancul, anak buah yang sangat setia. Beberapa saat kemudian, Pan-soo pergi ke warung ramen favoritnya saat 10 tahun lalu. Namun pemiliknya kini telah berganti dan rasanya tidak senikmat dulu. Di sana ia pertama kali melihat anak SMA yang kelihatan cupu bernama Dong-yun. Kemudian Dong-yun pergi terburu-buru, sampai akhirnya Pan-soo yang harus membayar tagihannya. Selepas Pan-soo keluar dari warung ramen, tanpa disangka-sangka Dong-yun terjun bebas dari atap gedung dan menimpanya. Sesaat kemudian Pan-soo terbangun di rumah sakit. Namun pandangannya menjadi kabur dan semua orang memanggilnya dengan sebutan Nak. 일어났네? 왜? 나 알아 또? 정신이 좀 들 학생? 이것들이 왜 자꾸 학생이래? Kebingungan Pan-soo akhirnya terjawab saat melihat tubuhnya masih terbaring koma dan mendapati dirinya bertukar tubuh dengan Dong-yun. Akan tetapi tidak ada yang menyadari ini selain ia sendiri. Dokter mengatakan jika ia mengalami amnesia sehingga perilakunya menjadi aneh. Saat melihat kehidupan yang Dong-yun jalani, Pan-soo menjadi kesal kenapa ia harus terperangkap di tubuh remaja cupu. Dengan tubuh barunya, Pan-soo memasuki rumahnya, tapi istrinya justru berteriak histeris karena menyangka Pan-soo orang jahat. 야, 판수야. 당신 남편 장판수. 내 말 좀 들어보라니까! 뭐 하는 거야? Ia pun berusaha memperbaiki keadaan dengan menimpa tubuh asli Pan-soo. Tapi tidak ada yang berubah. Mau tidak mau, Pan-soo pun harus menjalani kehidupan barunya bersama seorang ayah tunggal bernama Jong-ki. Kocaknya lagi, Jong-ki ini tukang kayu yang ia bereskan dengan cara kekerasan dan kini malah menjadi ayahnya. Karena terjebak dalam tubuh Dong-yun, ia pun harus sekolah lagi. Keesokan harinya, Jong-ki mengantar Pan-soo karena curiga anaknya dibully. Namun pihak sekolah terlihat tidak peduli atau malah menutupi demi nama baik sekolah. 내가 한번 알아볼 테니까 아저씨는 그만 가보지. 뭐? Dan benar saja, di kelasnya Dong-yun yang berpenampilan culun menjadi target bulian bersama Jae-ik dan Yun-jung. Akan tetapi, sosok Dong-yun sempurna menghilang sejak keberadaan jiwa Pan-soo si mantan gangster. Pan-soo membuat gebrakan yang mengejutkan semua orang. Kini ia tidak ragu melawan anak-anak nakal. Jika berani mengganggu seorang gangster, inilah yang akan terjadi. Setelah menyita HP anak nakal, Pan-soo jadi tahu kenapa Dong-yun terburu-buru lalu berakhir terjun bebas. Ternyata ia bermaksud membantu Yun-jung yang malah kena dampaknya sendiri. Besok harinya, Pan-soo memberi pelajaran ke semua anak nakal. 이 새끼 이거 대가리 다쳐서 내피셜 오지네. 앞으로 성가시게 하면 알지? Lalu pada malamnya, Pan-soo mendatangi jasadnya yang masih terbaring koma. Di sana ada Mancul yang nyaris menghajar bosnya sendiri. Lalu Pan-soo meyakinkan Mancul jika ia terperangkap dalam tubuh ini. Meski terdengar tidak masuk akal, tapi Mancul mempercayai bosnya. Ia pun mengatakan jika Yang sedang mengejarnya. Jadi ada untungnya juga, kini ia masuk ke tubuh lain. 걱정 마라. 반드시 돌아간다. 반드시. 절대로 돌아가시면 안 되죠. 응? 아니 이렇게 싱싱한 몸을 얻으셨는데. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Sampai pada suatu ketika, ia mengejar Yun-jung untuk mengembalikan bonekanya yang terjatuh.
Namun Pansu malah dikejutkan pertemuan dramatis dengan Misun. Ibu Yunjung ini ternyata dulunya mantan terindah Pansu. 미순아, 네가 왜 여기 있어? 지금 말 깠냐? 어디 어른 이름을 막 부르고 간풀만 하시. Setelah reuni tidak sengaja itu, Pansu langsung terjebak nostalgia. Namun ia jadi curiga bisa jadi Yunjung anak kandungnya. Ia pun melakukan tes DNA dengan bantuan Mancul. Dan tepat sekali, Yunjung anak biologis dari Pansu. 과학이 말하고 있습니다. 99.9% 명백하게 사장님 따님이 맞습니다. Hari-hari berikutnya, Pansu melindungi Yunjung dari bulian teman-temannya. Ia juga merasa pusing karena ia melihat langsung anaknya jadi korban bully di sekolah. Namun kali ini, Pansu tidak bisa membereskan dengan cara kekerasan. Atas saran Mancul yang lebih manusiawi, Pansu akhirnya mengobrol dengan Misun. Tapi Misun malah menyumpai ayah Yunjung yang tidak pernah ada, sampai Yunjung harus hidup susah seperti sekarang. 아우 정말 나쁜 놈. 지 딸이 어떻게 살고 있는지도 모르고. Di saat tubuh Pansu masih tidak sadarkan diri, istrinya malah berselingkuh dengan Yang. Ia juga menfitnah Pansu menggelapkan dana sampai 3 juta dolar. Sementara itu Pansu lebih memperhatikan keadaan anaknya. Lagi-lagi atas saran Mancul, Pansu akhirnya mengajak Yunjung berolahraga. Sekaligus ia menurunkan berat badannya. Dengan bantuan Mancul, mereka berdua menghabiskan banyak waktu di tempat fitness. Yunjung juga berlatih bela diri supaya bisa melawan para anak nakal yang beraninya keroyokan. Dan tiba saatnya hasil tidak mengkhianati usaha. Kini Pansu berhasil menurunkan berat badannya setelah memeras banyak keringat. Ia juga mengubah kacamata tebal dengan lensa kotak. Seketika semua cewek dibuat melongo melihat Pansu yang berubah super ganteng. Pada suatu ketika, Pansu melihat Jongki dipukuli debt collector karena belum bisa membayar hutang. Tanpa rasa takut, Pansu segera pasang badan, tapi Jongki malah menghalanginya karena yang ia tahu anaknya tidak bisa berkelahi. Jongki pun menghalau pukulan para debt collector sampai akhirnya ia pun pingsan. Tak perlu menunggu lama, Mancul sudah beraksi menghabisi debt collector yang berani menyentuh bosnya. Ia pun meminta menghapus bunga untuk hutang Jongki. Sementara itu, hubungan Jongki dan Pansu semakin dekat. Ia bisa merasakan kasih sayang ayah pada anaknya. Hari sekolah pun tiba, tapi kini ada yang tidak biasa. Yunjung tidak ragu melawan anak nakal yang menindasnya. Pansu jadi bisa bernafas lega karena anaknya sudah bisa mengatasi masalah. Selain itu, Misun memberinya semangkuk ramen makarel yang sangat ia rindukan. Ia sangat menyukai ramen buatan Misun. Itu kenapa ia mendatangi warung ramen yang membuatnya masuk dalam situasi yang tidak masuk akal ini. Namun, ketenangan mereka terganggu setelah ada pelanggan yang melecehkan Misun. Sontak saja Pansu tidak terima. Ia pun menghajar si berandalan sehingga keributan tidak bisa dihindari lagi. Dengan mudah Pansu menghabisi orang-orang itu. Namun, Misun menghentikannya sebelum orang-orang mati di tangan Pansu. 이러다 사람 죽는다고. Karena aksinya ini, Misun akhirnya sadar jika ada Pansu dalam tubuh Dongyun. Ditambah lagi, Pansu meyakinkan Misun dengan rahasia yang hanya diketahui Pansu. Meski begitu, Misun tetap kesal dengan kedatangan Pansu yang serba tiba-tiba bahkan dalam keadaan aneh. Misun belum bisa memaafkan Pansu apalagi saat teringat kenangan dulu. Ketika Misun tidak ingin Pansu menjadi gangster, Pansu malah meninggalkan Misun dan menikahi anak bosnya. Lalu mereka pun akhirnya putus. Ya, meskipun Pansu sudah menabung duluan, sampai akhirnya lahirlah Yunjung. Keesokan harinya saat di sekolah, Yunjung mendapat undangan cowok terkenal untuk pertama kalinya. Pansu mengira Yunjung naksir dengan cowok itu sehingga menyuruhnya datang. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Yunjung yang polos, ia ternyata dalam bahaya. Apalagi saat itu Yunjung pergi sendirian ke pesta. Di saat bersamaan, Pansu kembali menemui Misun untuk membahas masa lalu mereka.
Akan tetapi Misun tetap belum luluh, lalu dengan sangat nekat Pan-su yang terjebak di tubuh anak SMA mencium Misun yang berusia 40 tahunan di depan orang-orang. Lalu saat Pan-su masih mengejar Misun, tiba-tiba saja ia mendapat kabar dari Jae-ik jika Yunjung sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Pan-su langsung menyusul keberadaan anaknya yang kini dikerubuti cowok-cowok. Beberapa saat kemudian Pan-su mendarat dengan selamat. Ia pun mengejar security lalu menerabas masuk untuk membawa Yunjung pulang. Namun mereka tidak membiarkan begitu saja dan beginilah jadinya. Usai berhasil menyelesaikan masalah Yunjung, Pan-su dihadapkan masalahnya sendiri. Ia baru tahu jika istrinya dan yang bersekongkol menjatuhkan Pan-su. Ia pun menulis surat kesaksian beserta bukti lalu Mancul menyerahkannya ke bos besar yang juga ayah mertua Pan-su. Di sisi lain, Pan-su kini menjadi sangat terkenal setelah aksinya menyelamatkan Yunjung. Alih-alih mendapat maaf dari Misun, ia malah mendapat ungkapan cinta dari anak-anak SMA. Bahkan tak terkecuali Yunjung yang tidak tahu naksir bapaknya sendiri. 그럼 나랑 사귀자. 야! 나 지금 고백한 거다. 주말까지 꼭 대답해줘야 돼. Lalu saat pulang sekolah, Misun menarik Pan-su untuk membicarakan Yunjung. Ia merasa kesal karena anaknya naksir ke bapaknya sendiri. Padahal Pan-su melindungi Yunjung selayaknya sikap ayah ke anaknya. Diam-diam Yunjung memantau mereka berdua dan malah salah paham. Bukannya menjelaskan semua, Pan-su malah mengaku naksir ibunya Yunjung sehingga keadaan semakin runyam. 미안하다. 네 엄마를 사랑한다. 뭐? 더러워. Adegan pun beralih memperlihatkan Yang ingin membunuh tubuh Pan-su. Akan tetapi tiba-tiba saja Dong-yun yang ada di tubuh itu bangun. Sampai-sampai Yang malah kaget dan tersandung. Sementara itu, Dong-yun tidak tahu apa yang sudah terjadi selama ia tak sadarkan diri. Ia pun pulang dengan santai ke rumahnya. Di sana, ia mengejutkan Jongki yang tidak bisa mencerna maksud semua ini. Sekalipun Dong-yun dan Pan-su sama-sama menjelaskan, Jongki masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. 지금 이 모든 걸 나보고 믿으라는 거야? 지금 둘이서 짜고 지금 나 놀리고 있는 거지? Setelah tubuhnya sadar, Pan-su langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan maaf Misun. Ia pun mengajak Dong-yun berpura-pura bertukar tubuh. Lalu ia meminta maaf dengan tulus seakan-akan itu Pan-su. Akan tetapi sesaat mereka di warung Misun, mereka justru dilabrak pasukan Yang. Menghadapi gangster sekabupaten itu, tentu saja Dong-yun langsung lemes sehingga kedoknya terbongkar. 뭐 마지막으로 하고 싶은 말이라도 있어? 살려주세요. Sementara itu, Pan-su maju menghadapi semuanya sendirian. Kini ada satu lawan tangguh yang tersisa. Pan-su tampak kewalahan dibuatnya. Di saat ia tertangkap, Yang bermaksud membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Misun mengancam akan meledakkan ruangan jika mereka masih nekat. Selagi Yang lengah, Pan-su langsung membalik keadaan, tapi ia berhenti setelah Misun meneriakinya gangster. Setelah anak buah Yang pergi, Misun mengungkapkan kerinduannya ke Pan-su. Meskipun ia tahu Pan-su sekarang ada di tubuh Dong-yun, tapi ia bicara sambil menatap tubuh asli Pan-su. Sedangkan Pan-su tetap bisa merasakan ketulusan hati dari Misun. 내가 얼마나 기다렸는데, 장판수. Kini tinggal tersisa satu masalah yang menanti. Di rumah ayah mertua, ia mengungkapkan rasa kecewa ke anaknya karena sudah berbohong. Namun, ayah mertua juga harus bertemu Pan-su untuk memberitahu keputusannya soal bisnis besarnya. Nah, masalahnya Pan-su dan Dong-yun belum bertukar tubuh, sedangkan Dong-yun sangat tidak bisa diandalkan. Dengan terpaksa, Mancul dan Pan-su melepas Dong-yun bertemu ayah mertua. Belum apa-apa, suasana sudah kacau. Apalagi tiba-tiba koneksi earphone terputus. Dong-yun pun terlihat sangat panik, apalagi saat istrinya menuduh Pan-su berselingkuh sampai mempunyai anak. Kini, mau tidak mau Dong-yun harus mengurus sisanya. Tanpa persetujuan Pan-su, Dong-yun lebih memilih keluarga ketimbang harta warisan. Namun di luar dugaan, ternyata Pan-su tidak keberatan dengan pilihan Dong-yun.
karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Selagi mereka berpelukan, tiba-tiba saja istri Pan-su menabrak mereka. Seketika Pan-su dilarikan ke rumah sakit dan kini ia dalam keadaan kritis sehingga tidak banyak waktu lagi untuk jujur pada Yunjung tentang siapa ia sebenarnya. Setelah mengungkapkan perasaannya sebagai seorang ayah, Pan-su tidak sadarkan diri. Tapi anehnya Dong-yun ikutan pingsan. Dan sesaat kemudian mereka kembali ke tubuh masing-masing. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari kejadian aneh bin ajaib ini. Kini Dong-yun bukan lagi anak yang mudah ditindas, yang juga sudah ditangkap karena kejahatannya. Sementara itu, Mi-sun membuka warung ramen dibantu oleh Jong-ki, Pan-su, dan Mancul. Pak Camat makan comat dan film pun comat.